Kita lihat di sini bahwa Ganjar dan Prabowo, terutama di 1 tahun terakhir itu bersaing sangat ketat, sehingga di posisi terakhir pada survei 2-5 Mei itu terpaut hanya sekitar 1%, yang tidak signifikan perbedaannya secara statistik. Dan dalam 1 tahun terakhir pula, kita melihat bahwa ada kecenderungan penurunan suara pada Anies Baswedan yang berwarna hijau, dan terlihat ketika Anies menurun, dukungan Prabowo cenderung menguat dalam setahun terakhir ini. Jadi ada kecenderungan bahwa Prabowo terlihat mengambil suara Anies dalam setahun terakhir. Saya sangat hakul yakin bahwa di 2024 itu sangat mungkin akan ada 2 poros. Poros kedua itu adalah sama-sama pendukung Jokowi atau head to head antara kubu pemerintah dengan kubu oposisi yang diwakili oleh kubu perubahan. Karena begini, apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar, safari politik bersama Airlangga Hartarto, kemudian datang ke Demokrat dan seterusnya. Saya kira ini bagian dari orkestrasi politik yang diketahui oleh pemerintah, yang diketahui oleh ke-6 partai politik yang saat ini menjadi pendukung Jokowi. Walaupun nama Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini menempati nomor 1, nomor 2 survei, gitu ya, tapi kelihatannya masih ada pergolakan kepanikan di pemerintah, gitu ya, untuk menjaga agar Anies Baswedan ini tidak muncul ke permukaan. Berarti artinya cukup kuat dong Anies Baswedan, cukup harus diwaspadai dong. Oh ya, sebagai sosok yang memang mengedepankan berbagai hal yang berlawanan dengan kondisi saat ini ya, ada perubahan, ada keadilan sosial dan lain-lain. Pertemuan di antara para tokoh ini ada narasi besar untuk Indonesia ke depan. Kalau Ibu Mega bilang bahwa bakal calon itu menjadi hal yang sangat penting, karena pada saat sudah menjadi calon, baik itu calon presiden dan calon wakil presiden, seluruh daya upaya harapan itu ditumpahkan pada calon capres dan cawapres untuk diperjuangkan supaya menang. Ganjar dan Prabowo bersaing ketat jadi capres 2024. Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Denny Irvani mengungkapkan dukungan kelompok pemilih kritis kepada bakal calon presiden 2024, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto seimbang. Hal itu diperoleh dari survei yang dilakukan SMRC pada periode 2-5 Mei 2023 lewat sambungan telepon. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode Random Digit Dialing atau RDD. Sebanyak 925 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 3,3% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simple random sampling. Dalam simulasi head-to-head atau dua nama, Ganjar mendapatkan dukungan 42,2% dan Prabowo Subianto 41,9%. Ujar Denny dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu 7 Mei. Ini mengindikasikan bahwa dukungan pada keduanya sangat seimbang pada survei pemilih kritis terakhir SMRC, yaitu periode 2-5 Mei 2023, imbuhnya. Denny mengatakan dalam simulasi head-to-head ini, Prabowo cenderung mengungguli Ganjar pada Maret sampai April 2023. Namun, memasuki bulan Mei tepatnya pasca deklarasi Ganjar oleh PDIP, ia mulai mengimbangi Prabowo. Bahkan, dalam simulasi di antara yang mengenal keduanya, Ganjar telah menyalip Prabowo. Pada kelompok pemilih yang tahu kedua tokoh, Ganjar menjadi unggul atas Prabowo. Ganjar mendapatkan dukungan 46,4% suara. Sementara Prabowo 38,8%. Masih ada 14,8% yang belum menjawab, terang Denny. Sebelum ini SMRC juga telah menggelar survei pada 18-19 April 2023 lewat sambungan telepon. Survei tersebut menyimpulkan dukungan kelompok pemilih kritis kepada PDIP dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Ada garis berwarna merah, yaitu tren dukungan kepada PDI Perjuangan dalam jangka yang panjang
survei April 2020 sampai April 2023 terlihat ada penurunan dukungan terhadap PDI Perjuangan di kelompok pemilih kritis. Dari 23,1% di April 2020 menjadi 16,1% di April 2023, tutur Denny pada Selasa 25 April. Nama Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan selalu menjadi tokoh politik yang diunggulkan untuk menjadi calon presiden 2024 berdasarkan survei sejumlah lembaga. Dalam survei Poltreking Indonesia, periode 9 sampai 15 April 2023 misalnya, Prabowo menempati posisi teratas sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Dalam survei dengan simulasi 20 nama itu, Prabowo memperoleh elektabilitas sebesar 28,8%. Di urutan kedua, ada Ganjar dengan elektabilitas sebesar 27,5%. Kemudian, Anies yang jadi bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan menempati posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 19,3%. Kemudian ada pula nama seperti Ridwan Kamil sebesar 3%, Agus Harimurti Yudhoyono 2,8%, hingga Erick Thohir sebesar 2,3%.